Bismillahirrahmanirrahim. Mari kembali melanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in. Yang sebenarnya di video ini sebenarnya enaknya itu digabung dengan dua video sebelumnya ya, karena ini masih satu pembahasan, satu runtutan. Tapi karena memang saya tujuannya itu atau rencananya itu tidak membuat video yang panjang-panjang ya, 10 menit atau berapa gitu ya, supaya tidak terlalu banyak materi yang didapatkan, karena memang kita kadang eh, tidak punya waktu yang cukup lama untuk menyimak penjelasan-penjelasan seperti ini. Baik, sebelum saya mulai, seperti biasanya, lebih dahulu saya ingin menyinggung materi sebelumnya, bahwa dalam pembahasan di video sebelumnya telah kita bahas terkait dengan bagaimana hukum seorang seorang mukrid atau pemberi hutang saat dia bertemu dengan muktarid di selain tempat mereka berdua bertransaksi. Jadi penjelasannya adalah kalau keduanya bertemu di selain tempat transaksi, maka mukrid dia tidak ada kewajiban untuk menerima pengembalian dari muktarid kalau ada alasan yang dibenarkan, kalau ada tujuan atau alasan yang dibenarkan. Contohnya seperti untuk membawa uang pelunasan itu ke tempat asal membutuhkan biaya dan muktarid tidak menanggung biaya itu. Atau misalkan tempat pertemuan itu adalah tempat yang mengkhawatirkan, sehingga andai kata pelunasannya diterima di tempat itu akan merugikan bagi mukrid. Kemudian bagi muktarid, muktarid juga tidak diharuskan melunasi hutangnya kalau mereka berdua bertemu di selain tempat transaksi, kecuali kalau andai kata antara tempat pertemuan dengan tempat transaksi itu membutuhkan biaya untuk membawa ke sana, tapi biaya itu ditanggung oleh mukrid. Kalau seperti itu maka harus dilunasi di saat itu juga. Begitu juga penjelasan tadi maksudnya penjelasan bahwa andai kata muktarid melunasi hutangnya di selain tempat akad, dan di tempat itu ke tempat akad membutuhkan biaya, tapi muktarid menanggung biayanya, maka mukrid diharuskan menerima. Jadi intinya, kalau ada alasan bahwa untuk membawa ke tempat transaksi membutuhkan biaya, tapi ada yang menanggungnya, maka hukum ini tidak bisa diberlakukan, karena alasan yang diperbolehkan adalah bila ada biaya tetapi tidak ada yang menanggung. Kemudian setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Lakin lahu mutolabatun fi ghairi mahallil ikradi biqimatin bimahallil ikrad waqtal mutalabah. Nah, jadi dua pembahasan tadi itu hanya terkait dengan pengembalian yang berupa misil. Pengembalian yang berupa misil. Misil artinya pelunasannya sesuai dengan hutang yang didapat. Jadi kalau hutangnya baju atau binatang, maka dilunasi dengan baju atau binatang. Nah, tapi dalam bab qarat, dalam bab hutang menghutang di kitab fikih, itu pelunasan hutang boleh dilunasi dengan qimah, boleh dilunasi dengan qimah. Jadi lahu ini kembalinya ke mukrid ya, kembalinya ke mukrid atau orang yang memberi hutang. Mukrid boleh menagih hutangnya di selain tempat transaksi, tapi bentuk penagihannya itu bukan misil melainkan qimah. Jadi qimah ini harganya. Jadi barangnya diganti. Misalkan
saya hutang teman saya baju atau teman saya yang hutang ya, biar saya kaya gitu. Jadi saya kaya, terus teman saya hutang baju, lalu kita berdua bertemu di selain tempat akad, maka saya boleh menagih hutangnya dengan kimah. Kimah artinya baju itu harganya berapa. Misalkan harganya 100.000, maka boleh dilunasi dengan barang selain baju asalkan harganya sama dengan baju itu. Jadi misalkan hutangnya baju kemudian dilunasi dengan kitab, ya itu enggak apa-apa. Itu namanya kimah asalkan harganya sama. Nah, sekarang pertanyaannya, yang namanya harga atau kimah itu kan di satu tempat dengan tempat yang lain kan berbeda. Di satu waktu dengan waktu yang lain kan berbeda. Jadi yang namanya harga itu kan fluktuatif, naik turun naik turun. Lah, yang jadi acuan harga itu di mana? Tempatnya tempat mana? Yang jadi acuan harga itu kapan? Waktunya kapan? Nah, ini penjelasan setelahnya ini. Jadi terkait dengan tempat adalah mahalil ikrot. Tempat harga ini adalah tempat transaksi dan waktu. Waktu harga ini adalah waktu mutolabah. Mutolabah itu maksudnya menagih ya. Jadi tempatnya adalah tempat transaksi, harga di tempat transaksi, dan waktunya adalah waktu mukrid menagih hutangnya kepada muktarid. Fima linaklihi mu'natun walam yatahammal hal mukrid. Jadi ini berlaku kalau memang misalkan untuk membawa barang hutangan ke tempat transaksi itu membutuhkan biaya, tapi mukrid ya, mukrid atau pemberi hutang dia tidak mau menanggung atau tidak mau apa ya, tidak mau menanggung biaya itu. Jadi ceritanya misalkan teman saya hutang ke saya tadi ya, hutangnya baju misalkan, kita transaksinya di tempat A, kemudian saat waktu pelunasan kita bertemu di tempat B, lalu saya menagihnya, tapi teman saya itu tidak membawa bajunya. Jadi kita kan hutangnya hutang baju, teman saya hutang baju. Saat saya bertemu dengan teman saya di tempat B, teman saya tidak bawa bajunya. Kalau dia mengambil bajunya dari rumah itu butuh biaya, sedangkan saya tidak mau menanggung biaya itu. Nah, kalau seperti itu, maka sesuai dengan penjelasan di awal tadi, teman saya tidak harus melunasi hutangnya dengan misil, tapi saya boleh menagihnya dengan meminta kimah atau harga dari baju itu. Dan seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa harga itu fluktuatif, sehingga kalau ada ketentuan mengembalikan harga, maka harus ditentukan pula harga di tempat mana dan juga harga di waktu kapan. Kalau dalam hal ini tempatnya adalah tempat transaksi dan waktunya adalah waktu pelunasan. Nah, mengapa hal ini boleh lijawazil i'tiyadzi anhu? Ini tulisannya salah ya, maksudnya alifnya ini setelah wawu mestinya. Ini ketikan saya sendiri ini, jadi ya mungkin akan ada beberapa kesalahan. Alasan dari kebolehan ini karena dalam bab qarat ya, dalam bab qarat itu boleh iktiyat. Iktiyat itu ya meminta ganti, meminta ganti. Jadi mestinya kewajibannya adalah A kemudian diganti dengan B, itu boleh. Anhu ini hunya kembalinya ke misil ya. Misil yang dimaksud adalah barang atau sesuatu yang harus dilunasi oleh muktarid. Itu dulu yang kami bagikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.